Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Di obrolan kita siang atau pagi menjelang siang ini kan menjelang Muda, biar siang. kamu nggak ngantuk ya. Kita tambahkan kasana ilmu kamu nih kan Muda. Betul. Biar lebih bermanfaat ya pagi hari kamu ya Betul. kali-kali gitu kan. Nah, karena kali ini kita udah kedatangan ahlinya ahli, intinya inti, core of the Siapa core tuh? dari pajak kan Muda. Mungkin boleh kenalan dulu. Selamat pagi. Kanca muda semua. Nah, ini kan Muda. Mungkin boleh kenalan dulu dari sudut kuning dulu, mungkin boleh. Oh boleh. Mesti kelihatan tuh ya kan muda. Dari yang satu dulu. Siap. Boleh. Pagi ini 12 SKS ya. Betul. Jadi 1 jam serasa 12 SKS saja lah. Nah. Kalau lulus ini nanti dapat ijazahnya ya. Amin. Oke. Amin. Kanca muda semua, ini perkenalkan kita berdua ya. Saya Amin ya, dari penyuluh Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Saya boleh sapa kanca muda semua nggak ya? Boleh dong, dong. silakan. Saya sapa dulu dengan pantun ya. Oke, Waduh. siap. Oke, ya. Cakep. Mainkan. Belum. Nanti Nih, dong. Geronimo FM Yogyakarta. Oke. Radio yang dicintai kanca muda semua. Cakep. Sebuah kehormatan bagi saya hadir di sini menemani ruang dengar Anda semua. Mantap sekali. Terbaik. Ayo dong, palang pintu satunya, balas pakai pantun juga ya. Ayo dong. Enggak, satu aja tentunya. Kabarnya bikin lagu nih sekarang, coba dong. Tadi Mas Panjang ya? Amin Ganja Muda ya. Dan Iya, di sini Mas Amin. Amin tidak sendiri, bareng sama temennya juga. Monggo Mas, boleh diperkenalkan dirinya. Oke, kanca muda semua, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Puasanya lancar Amin. dan tidak ngantuk. Nah, itu dia. yang Perkenalkan, saya Eko Susanto atau biasa dipanggil Eko. Saya sama dengan Mas Amin dari Kanwil Pajak DI Yogyakarta. Nah, itu dia Kanca Muda. Ada apa gerangan mereka kemari? Wah. Apakah Geronimo belum bayar pajak? Makanya mereka kemari? Hah? Sudah tidak tahu Sebenarnya ya. ada apa? Karena ini kan sebenarnya ngobrol-ngobrol di tahun 2023 ini ya, Mas ya kan udah jalan Januari, Februari, Maret nih ya. Nah, terakhir kemarin di tahun 2022 kalau ngomongin APBN tuh juga berasal semua dari pajak juga ya, Mas ya. Itu boleh Mas diceritakan secara banyak Mas, gimana sih sebenarnya kinerja pendapatan negara dalam APBN kita di tahun kemarin itu? Iya, selamat pagi menjelang siang ya, kawan pajak ya. Oke. Berarti kalau pendengar Geronimo kita sapa dengan kanca Kanca muda muda. semua ya. Kanca Betul. Oh ya, terkait dengan pendengar ya, budiman ya, kanca muda semua yang budiman ya. Tadi udah Mas Eko singgung sebentar ya, kita sama-sama ya berdoa ya, semoga di tahun 2023 ini semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, Amin. aman, dinaungi keberkahan, dimudahkan ya meraih kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, Lama-lama terkait sasi soma kita. Iya. Sana sini Sana sini soal agama agama. ini. Sana sini soal agama. Ya, terkait dengan realisasi ya penerimaan pajak ya hingga Februari ini sudah Februari ya. Iya, Karena betul. laporan kan tiap bulan. Tiap ya. bulan, Tiap bulan. betul. Yang sampai dengan ini Maret belum selesai nih. Bulan. Ya, Bulan baru baru sampai berarti dengan- ntar malam ya, Mas ya. Iya. Secara nasional tuh penerimaan perpajakan tuh 279 triliun atau 16,3% dari target yang dibebankan kepada DJP yaitu hampir 1.800 triliun. Oke. Nah, jadi penerimaan dalam 2 bulan ini meningkat 33,9% year on year ya. Oke. Jadi dibandingkan Januari Februari tahun sebelumnya. Ah. Nah, untuk DIY sendiri itu realisasi penerimaannya itu adalah sebesar 873 miliar. Oke. Jadi penerimaan pajak dalam 2 bulan di satu provinsi ya DIY itu 873 miliar atau 16% dari target sebesar 5,44 triliun. Oh. Wow. Dan ini ternyata meningkat 35% dibanding periode yang sama tahun lalu. Oke. Jadi mungkin masih dibayangi krisis global ya. Iya. Tapi kita sangat optimis bahwa penerimaan perpajakan itu dapat tercapai. Apapun itu ya kita tetap kayak
bahtera yang mengarungi lautan ya. Asoy. Dihantam gelombang, kita tetap fokus pada tujuan. Mantap banget. Nah, jadi memang berbekal dengan kinerja yang positif ini kita tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan kita jaga dengan baik. Karena APBN itu akan tetap dan selalu menjadi instrumen yang dapat diandalkan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat Indonesia dari risiko global. Itu dia. Jadi yang selama ini diomongin resesi-resesi itu masih bisa aman lah ya Mas ya Mas ya. Aman lah ya. Aman ya. Harus terus optimis. Itu dia. Optimis lah ya. Kancah Muda. Dan ya semoga dengan APBN yang kuat ini juga pembangunan bisa lebih maksimal lagi nih Betul. ya berjalannya. Nah, mungkin buat Kancah Muda yang nggak tahu ya, belum tahu atau mungkin kalau masa belum tahu sih udah tanggal 30 loh udah. Wow. Ini tapi udah siapa akhir-akhir tahu? nih biasanya udah baru banyak nih tanggal segini, baru banyak yang Nah, lapor-lapor nih biasanya nih. barangkali yang belum tahu. Nah, yang belum tahu nih Kancah Muda kan kemarin ada penyuluhan juga bahwa NIK itu sebagai NPWP sekarang nih ya Mas ya. Ya. Nah, itu tuh gimana Mas penjelasannya Mas? Oke, pertama kita jelaskan dulu apa itu NPWP. Nah, betul. NPWP itu atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke. Nah, Untuk NPWP dulu itu kan terdiri dari 15 digit angka Iya, Betul, iya, yang iya, iya. memang susah untuk diingat. Betul, itu betul. Ada yang ingat Mbak Astrid atau Mas Toy? wah saya tidak Tidak ingat. tidak ingat. Makasih. Mohon maaf. Waduh. Emang Oke. kita sejenis ikan koi Mas. Nah, gitu ya. Habis dikasih jadi- makan lupa. Kita ada gini kemarin ada aturan undang-undang HPP namanya ya. Nah, di undang-undang HPP itu mengatur bahwa nantinya NIK akan menjadi NPWP. Oh, oke. Sekaligus gitu ya Mas Iya, ya. jadi terhitung sejak 14 Juli 2022 nantinya wajib pajak orang pribadi itu yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, Oke. wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah nanti menggunakan NPWP baru 16 digit. Alright, Kemudian alright, untuk alright. wajib pajak cabang itu nanti menggunakan namanya NITKU atau nomor Identitas nomor tempat identitas kegiatan tempat kegiatan usaha. Usaha. Oke. Tapi ini baru berlaku penuh di 1 Januari 2024. 24 tahun tahun depan. depan. Ya. Jadi per 14 Juli 2002 kemarin sampai 31 Desember itu disebut sebagai masa transisi atau peralihan. Oh, berarti ini oke. lagi peralihan kita nih ya, Mas Betul. ya. Oh berarti untuk masa-masa transisi sebelum 1 Januari 2024 besok NPWP lamanya masih bisa dipakai berarti ya Mas ya? Iya, jadi untuk NPWP lama di masa transisi ini masih bisa dipakai. Oke. Tapi kita harapkan teman-teman semua, kancah muda semua untuk mengupdate atau memvalidasi NIK-nya Oke. supaya bisa menjadi NPWP. NPWP. oke. bergitar. Begitu dong, begitu dong, begitu dong. Oh, gitu. Nah, tapi gitu, kan ada gitu, gitu. beberapa Heeh. orang nih yang mungkin NIK-nya tuh belum sesuai tuh Mas. Nah, kalau misalkan belum sesuai kira-kira gimana tuh Mas? Tapi nanti dulu Mas. Oh, sabar. Satu dulu ini sabar. Mas. Tapi nanti Sabar, dulu. sabar. Kita break sejenak. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi nggak liburan, Nah, jelas karena sekarang adalah weekdays ya. Nah, nanti kerja, dulu. kerja dan kerja. Nanti dulu, Lama-lama weekend. demam tifoid kamu kan jangan Muda. dong. Jangan dong, Pak. Kali ini kan Muda kita nggak cuman sendirian berdua aja, tapi sekarang kita berempat, masih ada Mas Amin dan juga Mas Eko Yoi. dari DJPDI. Betul, Direktorat betul. Jenderal Pajak. Teman-teman dari pajak ini kan Muda yang tadi sebenarnya terakhir pertanyaannya adalah apa Astrid? Kita tadi nanyain kalau misalkan ada mungkin teman-teman kancah muda atau masyarakat nih yang dalam pelaporan NPWP kemarin NIK-nya tuh masih salah tuh Mas, belum sesuai. Nah, itu gimana tuh Itu kira-kira gimana tuh Mas? Oke. Monggo Mas Eko atau Mas Amin atau Pingsut dulu? Yuk, satu, tiga. Aku ya. Beneran dong, Aku Minggu. dapat ya. Tadi diminta Beneran healing ke lantai 2 ya. Iya, Nanti betul. Kita ke Indrayanti, ke Hehafil. Nah, macam-macam. Ya. Pantainya banyak banget di sana. Nah, mumpung bulan puasa ini biasanya sepi, jadi Betul. kesempatan kalau Nah. mau healing ya, bener-bener healing. dari Healing awal. atau ngelarung ya Mas ya sebenarnya ya. Warung diri tapi. Nah, aduh jangan Mas, hati Mas. Ombaknya gede-gede. Nah, kalau di ini sendiri tadi gimana Mas Ya, jawabannya Mas? ya terkait dengan DJP ini ya, kan memang sampai dengan saat ini ya untuk pemadanan itu sudah mencapai sekitar 87% ya. Jadi oke. yang diharapkan sampai dengan 31 Maret ini minimal 100% ya. Amin, 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 Kemudian amin. kalau yang belum ya, maka memang diminta untuk melakukan pemadanan secara mandiri ya. Oke. Nah, datanya itu pada saat
melakukan pemadanan itu langkah-langkahnya adalah kayak kita mau lapor SPT tahunan tuh ya. Oke. Nah, kita masukin NPWP kita, kemudian passwordnya sama captcha-nya. Kemudian di menu profil itu ada 5 hal yang harus dirubah atau 4 hal utama ya. Yang pertama itu adalah data umum ya atau data utama. Oke. Itu di sana identitas. Berarti nanti kalau masih berwarna merah biasanya di sana ada notifikasi validasinya ya. Kalau berwarna merah atau kuning, nah itu segera dilakukan validasi dengan menginput NIK yang benar. Nah, KTP aktif sekarang berarti ya Mas? Iya, KTP aktif sekarang. IKTP kan sekarang semuanya. Nah, yang itu kita masukkan 16 digitnya, kemudian di bagian bawah kita lakukan validasi. Nanti kalau valid, nanti akan langsung ke proses selanjutnya. Ya, proses selanjutnya itu adalah di data lainnya. Oke, data Itu lainnya. yang bisa dirubah adalah email dan nomor HP. Nah, oke. kan kadang-kadang nih ya, dulu waktu daftar NPWP masih email yang lama nih. Nah, terus lupa password terus bikin baru misalkan ya. Iya. Atau dulu emailnya masih banyak nih. Nah, sekarang sudah satu Saya yang settle khusus dengan untuk satu khusus pajak ya. ya, untuk ini. atau untuk semuanya tapi memang pakai itu ya. Oh, Jadi iya. yang ditaruh kalau kita kan di Gmail itu kan di satu folder ya. Meskipun bisa banyak bagi ya. Nah, tetapi kalau ada perubahan diganti. Demikian juga nomor HP. Oke. Nomor Nah, handphone hilang yang aktif juga ya Betul, berarti ya. nomor handphone yang aktif karena nanti terkait pelaporan, terkait pemberitahuan, terkait notifikasi itu salurannya 2 dikirimkannya ke email dan ke HP. HP. Oke. Makanya HP tangganya boleh Mas? Hah? Jangan. Jangan. Oh, nggak boleh ya? Itu usil itu namanya. Harus HP sendiri ya, kan Ada sendiri, nomor aktif betul. sendiri ya. Nanti kan bingung ini saya nggak punya NPWP kok ini siapa yang usil? Nah, terus Mas. Masalah diselesaikan kekeluargaan. Jangan gitu caranya. Baiklah. Nah, yang selanjutnya itu data klasifikasi lapangan usaha. Oke. Kan bisa jadi nih, dulu waktu lulus swasta dulu, terus keterima di PNS atau sebaliknya nih ya. Oke. Dulu magang, terus keterima di BUMN. Kan di sana ada klasifikasi lapangan usaha, sumber penghasilannya beda. Iya. Ada yang PNS, ada yang pegawai BUMN, BUMD, Oke. ada yang pegawai swasta lainnya, atau mungkin dulu kerja sekarang resign bikin toko online misalnya nih ya. Toko sepatu ataupun toko kacamata trendy apapun Iya, itu iya, berarti iya. kan lapangan usaha sebagai sumber penghasilan itu sudah Berubah. berubah. Iya. Nanti caranya kita masukkan saja clue-nya, nanti ada pilihan kata disesuaikan dengan sekarang tuh kan ada kode nasional ya terkait dengan oke. KLU nasional itu ada. Oke. Jadi pada saat kita mau daftar perusahaan itu kan diminta nanti KLU usahamu apa gitu. Nanti semuanya sekarang sudah terstandar sekarang. Oke. Jadi misalkan kita mau misalkan buka warung kaki lima, ketik saja di situ makanan minuman, nanti akan muncul yang KLU yang mengandung kata makanan minuman. Nanti kita tinggal milih mana yang paling sesuai dengan kondisi saat ini. Oke. Ini yang terakhir nih setelah data KLU, dan data KLU tadi nggak cuman satu ya. Jadi kalau misalkan sumber penghasilan kita lebih dari satu, misalkan kita pegawai swasta iya, Bisnis juga iya. bisnis juga iya, punya joinan warung makan juga iya. Nah, kita bisa masukkan kalau tidak salah sampai 2 atau 3 sumber penghasilan di sana. Kita klik. Jadi ada sumber penghasilan utama dan sumber penghasilan istilahnya tambahan. Tambahan. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah data keluarga. Kenapa memang data keluarga? Dulu saat punya NPWP 5 tahun lalu masih single. Nah, sekarang sudah menikah dan punya putra-putri misalkan. Nah, kita input lah keluarga kita itu karena memang dalam pelaporan pajak dalam SPT keluarga itu adalah satu kesatuan. Jadi nanti yang perlu kita siapkan adalah KK karena nanti Kartu keluarga, diminta untuk menginput nomor KK dan juga nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ada sekitar 6 apa 7 isian gitu. Oke. Itu untuk pribadi ya tapi Betul, ya Pak untuk ya. yang Pribadi. pribadi. Kalau untuk badan ya ini terkait dengan data-data perubahan terbaru kan kadang direkturnya Udah ganti. emailnya ganti. Ganti juga. alamat perusahaannya ganti. Mungkin dia ngontrak atau sewa berubah gitu kan. Nah, alamatnya kemudian berubah. data KLU dari usaha. Kalau dulu misalkan perdagangan obat misalkan sekarang jadi apa gitu, rokok misalkan apa gitu tempatnya, dia melakukan pengembangan usaha, pengembangan bisnis, KLU-nya berubah, itu juga
rubah kalau terkait yang badan. Oke. Gitu. Oke, berarti itu ya tadi Kanca Muda ya, diingat ya poin-poinnya ya. Yoi, ada beberapa data Ada yang data-data harus yang emang harus divalidasi lagi kan, Validasi validasi dulu. ulang Kanca Muda. Iya. Iya, kita yes. tunggu sampai 31. Kalau yang tagline-nya ya kita kan padankan datanya, lapor SPT-nya. Nah, ini Iya. tinggal padankan besok nih ya, datanya. tanggal Oke. 31. 31 yang, nih terakhir Besok. besok. orang pribadi. Jadi pada saat lapor SPT jangan lupa padankan datanya. Cek aja kalau memang belum padan dipadankan. Tinggal Oh. minimal nginput NIK. NIK aja, iya, minimal itu ya. input minimal NIK itu. tok. Wih, Iya, gitu ya. yang awal. Oke, Kanca Muda oke, itu ya oke. caranya ya. Jadi kita klarifikasi data dulu gitu kayaknya Mas ya. supaya Terus nanti valid ya data-datanya. Valid karena memang ini ya memang sudah dirancang lama ya single identity number ini. Oke. Nah, kebetulan sama Direktorat Jenderal Dukcapil sama Direktorat Jenderal Pajak ya di bawah Kementerian Dalam Negeri, di bawah Kementerian Keuangan, ini memang yang mana sih yang paling banyak digunakan ya ternyata NPWP gitu loh. Sehingga padankan dulu dengan NIK NPWP ke depan itu dalam sebuah kerangka kerja nasional ya, itu single identity number itu akan diterapkan. Jadi besok itu mungkin nomor BPJS, nomor SIM, semua akan nomor sama ya Semua Mas akan ya. macam-macam ini itu ya. akan terintegrasikan ya Jadi mungkin satu dalam ya. proses ya, perlu Heeh. waktu, perlu biaya, Betul. perlu tenaga yang banyak ya, tapi kan segala sesuatu langkah yang 1000 langkah itu Betul. dimulai dari satu Dari langkah. satu langkah. Betul, betul. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu dah Nah, Mas kalau kita nggak mulainya. kalau nggak kita masa anak cucu kita gitu. Nah, iya. iya. Kan udah nggak bayar pajak ya kalau kita ke anak cucunya ya, gitu udah beda ya. Tapi Betul. Mas, kalau itu tadi kan kita diingatkan untuk memvalidasi data lagi NPWP ke NIK. Nah, Ya. itu kita lewat apa Mas? Medianya Medianya apa Oke, ini? Jadi memang kita kan diharapkan untuk melakukan pemadanan secara mandiri. Betul. Oke. Nah, tapi kalau memang sudah mendekati waktu 31 Desember nanti belum melakukan pemadanan, Iya. maka nanti akan diklarifikasi oleh DJP. Oh. Oke. Nah, itu nanti melalui apa? Yang pertama melalui DJP online. DJP DJP online. online ya. Nah, kemudian yang kedua melalui kring pajak 1.500.200. Oke. Oke. Dan yang terakhir bisa melalui KPP terdaftar. Oh, jadi bisa online juga ya Mas Bisa ya tadi. dong. Oke. Terus nanti bagaimana cara kita memadankan tadi? Kita pertama masuk ke DJP online dulu. Lalu masuk ke bagian profile. Nanti di situ ada kolom NIK. Oke. Nah, silakan dicek kalau belum ada isinya, dimasukkan dan diklik validasi. Oh, Berarti oke, ini website ya baiklah. Mas ya? DJP online ini. Iya dong. Oke. Jadi semuanya web, dari HP bisa, dari PC bisa, dari laptop pun Oh, bisa. jadi lebih Oke. mudah ya Mas Iya, ya, lebih enak mudah. banget Oke. ini. Nah, jadi memang ini kita nanti per 1 Januari sudah harus menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, itu 2024 besok tuh. Iya, Kanca 1 Muda ya. Januari ya Kanca Muda Iya, diingat nanti tuh takutnya tanggalnya. kelewatan, loh kok nggak bisa login kan gitu kan. Jadi segera saja dipadankan NIK-nya menjadi NPWP. Oke, itu Oke, Kanci oke, Muda oke. ya. Nah, karena karena apa nih? karena nantinya daripada repot belakang-belakangnya Nah, gitu itu. soalnya Kanca Muda ya. Daripada rewel ngurusnya entar malah nggak bisa padahal lagi butuh banget Ya, harus riuh di pelaporan. akhir tuh kadang orang riuh di Riuh. akhir tuh jadinya. Sukanya Yoi. mepet-mepet kan. Nah, betul. Nah, Ini kalau tang- udah butuh tuh baru ngeh ya Iya. Mas ya, waduh ternyata butuh gitu kan. Nah kalau misalkan Mas tadi kayak NIK-nya sebagai NPWP ini udah valid nih, terus kira-kira apalagi sih kewajiban kita nih sebagai wajib pajak? Nah, gitu? NPW kan nomor pajak wajib pajak. Wajib pajak ini ngopo wae itu Nah, jadi itu Mas. dia. Oke. Oh iya, NPWP nomor pokok wajib pajak. Heeh. Nah, tadi kan saya sampaikan padankan NIK-nya, laporkan SPT-nya. Nah, berarti setelah kita melakukan validasi tadi NIK tadi, maka kita harus lapor SPT tahunan. Jadi memang kewajiban memiliki NPWP itu adalah melaporkan SPT. Oke. Nah, kalau orang pribadi itu yang wajib, yang ini fardu ain ya. Fardu ain, Yang oke. wajib. Fardu ain. Baik. Itu adalah melaporkan SPT tahunan. Nah, nanti kalau misalkan ada pelaporan SPT massa, misalkan dia punya usaha, terus dia punya pekerja karyawan, nah itu nanti ada namanya SPT massa PPh pasal 21. Tetapi minimal yang paling fardu ain tadi itu adalah lapor SPT tahunan. Pokoknya punya NPWP. Mau dia sebagai seorang karyawan, mau Oke. dia sebagai seorang ASN, mau dia sebagai owner salon, mau dia sebagai seorang akuntan atau pengacara, Ya. dia harus lapor SPT tahunan karena dia Oke. sudah memiliki NPWP. Nah, kalau dia sudah memiliki, tentu siapa yang memiliki NPWP ya dia memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai
wajib pajak. Nanti setelah dia punya NPWP, dia untuk punya kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunan. Nah, termasuk di sini ya wajib pajak tadi disampaikan orang pribadi maupun badan. Kebetulan kalau untuk orang pribadi batasnya adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, berarti 3 bulan tadi Januari, Februari, Maret. Oke. Nah, ini Maret nih, Berarti bulan Maret 31 nih. Maret. Lah, Nah, besok. 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 Ya, ini kalau yang orang dong. pribadi besok ini. Ini dari ini kalau yang sudah lapor mepet-mepet ini harus diuji kesabaran karena semuanya Semua orang mengakses. ngantri, Iya, biasanya. iya, Antri. iya. Kalaupun Iya. dia lagi di HP mungkin bisa jadi error. Penuh servernya. Balik lagi. Iya, server busy. Iya, betul. Server sibuk. Ya itu ya risiko itu. Nah, sebenarnya lalu apa itu sebuah SPT ya? SPT itu adalah surat pemberitahuan. Berarti dia adalah sebuah surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melaporkan, menghitung atau membayar pajak, Oke. objek pajak atau bukan objek pajak dan harta kewajiban. Nah, ada 2 jenis SPT ya, SPT masa tahunan ya tadi sudah saya sampaikan Betul. singgung. SPT masa itu yang dilaporkan setiap bulan. Nah, setiap bulan nih. Contohnya yang paling banyak itu SPT masa PPN sama PPH Oke. pasal 21 yang paling banyak nih ya. Nah, pasti udah familiar nih PPN itu. Ya, Nah, ya, jadi ya, kalau ya. misalkan sebuah perusahaan itu kan dia PPN ya, dia laporkan penjualannya berapa, PPN yang harus dia store ke negara berapa. Nah, kalau SPT tahunan itu formulir yang digunakan untuk melaporkan 1. Penghitungan dan pembayaran PPH. Oke. 2. Objek pajak PPH dan bukan objek pajak. Yang ketiga itu adalah harta dan kewajiban. Nah, tadi SPT tahunan seperti itu. Makanya kalau kita lihat SPT tahunan, kita ngerjakan SPT itu dari lampiran paling belakang. Nanti di situ ada daftar anggota keluarga, daftar harta ya, rumah, motor, Iya, mobil, iya, iya. tanah. Ya, kemudian juga utang kalau ada BRI, BNI, Adira, leasing dan lain sebagainya. oke. Itu ada di sana, silahkan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau ada yang perlu dicantumkan detailnya, ada di kolom keterangan, kita input di sana. Demikian juga objek pajak dan bukan objek pajak. Jadi Oke. misalkan kalau kita karyawan kan tentu sudah dipotong perusahaan misalkan. Betul. Iya, iya. Nanti kita terima selembar surat namanya bukti potong. Nah, di sana kan tercantum nih penghasilan neto kamu setahun berapa, Iya. kan mudah semua. Kemudian yang sudah dipotong pajak berapa. Iya, iya, iya. Yang penghasilan tidak kena pajak berapa itu. PTKP itu kan ngikut status kita ya. Betul. Kalau masih lajang TK berarti 54 juta. Kalau setiap tambahan 1 itu nambah 5,4. Sudah menikah berarti 54 tambah 4,5 juta berarti 58,5 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan gitu ya untuk per SPT-nya ya Mas ya. Nah. Dan SPT tahunan sendiri itu berarti ada SPT tahunan pribadi, ada juga yang badan ya Mas ya. Iya, betul. Dan yang jatuh tempo lebih dulu yang pribadi. Oh, pribadi ya. Besok tanggal 31. Besok nih. Nah, Oke. tapi nih Mas Besok kalau kan misalkan jawabannya. ternyata sampai besok ada yang belum membayar. Nah, gimana Kira-kira tuh? ada konsekuensinya nggak? Wah, tapi ntar dulu Mas. Habis Oke. ini Mas. Ntar ya. Ntar dulu Sabar Mas. ya, Ntar Kanca dulu, Muda. ntar dulu Kanca Muda kita Kamu kasih pasti dulu. panas dalam kan ya. Ya, Tenang merasa- saja, di bulan puasa kita dilatih untuk sabar. Nah. Aduh, coba ya habis ini Kanca Muda. Stay tune on Good Morning Stars. Belum lagi kalau menunda kami dong. Mantap, Bro. Ya, sebalik lagi Kanca Muda sama kita berbanyak ini ya. Benar. Masih bahas Ada soal 4 orang kan Muda di sini ya. Kita Betul. Fantastic Four di sini. Fantastic Four. Ada keunggulan masing-masing nih ya. Betul. Dan di sini masih ada Mas Amin dan Mas Eko juga kan Muda Yoi, yang yang- hari ini ngasih kuliah pajak ya. Betul. Yang tadi kita terakhir penasaran nih, kalau misalkan sampai besok ada yang belum bayar Nah, nih, kira-kira belum lapor, belum lapor, belum maksudnya. lapor. Belum lapor nih, Belum. kira-kira apakah akan ada konsekuensinya Nah, atau orang-orang seperti yang perlu apakah membayar itu? tuh juga siapa nih biar orang juga ngeh gitu. Enggak. Oke, jadi memang tadi kita bilang ya bahwa untuk pelaporan SPT pahunan orang pribadi itu paling lambat itu besok. Oke, 31 besok Maret. 31 ya. Nah, nanti kalau misalkan sampai dengan 31 Maret atau udah masuk April nih, ternyata belum lapor, maka ada sanksinya. Oh, yaitu- apa tuh? Apa tuh Mas? Setrap di bawah tiang bendera Mas. Lebih ke push up 200 kali kayaknya. Aduh, Mas. Yaitu denda Memori ini kayaknya 100.000 strap yang rupiah. Denda 100.000 Iya. rupiah. Oke. Lumayan loh per tahun. Oh, per tahun Mas Iya. ya. Ya, lumayan nih masa depan 100.000. Bisa buat bukber Mas sekarang Mas. Nah, Nah, itu dia. baru saya mau mendingan- ngomong.
Mending buat bukber. Itu tadi, mending buat Daripada buat bayar denda, Iya. ya mending kan? buat beli takjil. Nah, Nah, itu cocok. Itu dia. Tapi mungkin kan ada yang belum lapor karena mungkin nggak ngeh Mas. Oh sebenarnya harusnya aku tuh lapor gitu lah. Kira-kira orang-orang apa ya yang harus lapor SPT tahunan orang pribadi itu gimana sih Mas? Ya jadi kan gini, sebenarnya memang begitu kita terlambat tadi ya, memang otomatis ada dendanya memang. Oh, iya. Tapi kita bayarnya itu nanti nunggu surat dulu. Oke. Jadi kita surati dari pajak bahwa ada tagihan denda pajak sebesar 100.000 karena oke. tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT. Iya. Suratnya itu bisa berupa surat elektronik juga ya Mas, berarti ya Mas ya? Maksudnya email. Sementara masih pakai pos. Masih pos. Tapi bisa jadi juga nanti langsung. di forward pakai email juga bisa atau Oke. pakai WA juga bisa. Oh. Surat itu namanya surat tagihan pajak. Oh, surat Oke. tagihan pajak. Ya. Oke. Tapi jangan khawatir, di kami juga ada namanya penghapusan sanksi. Jadi kalau teman-teman memang mendapatkan surat tagihan tadi, tapi tidak ada kemampuan untuk membayar misalkan nih, bisa mengajukan namanya pengurangan atau penghapusan sanksi. Oke. Baik. Kebetulan baik, pas baik. nih tadi ada yang tanya juga nih, gimana Mas kalau saya wajib pajak tapi nggak Ya. ada yang dilaporin? Iya. Itu tadi. Jadi gini, memang selama NPWP kita aktif, maka ada atau tidak ada penghasilan, kita wajib lapor. Walaupun Oke. nanti statusnya nihil. Artinya nihil itu tidak ada penghasilan atau tidak ada pajak yang dibayar. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada penghasilan atau tidak ada kegiatan, nanti bisa memilih untuk menonaktifkan NPWP-nya. Oh, Menonaktifkan baiklah. NPWP. Nanti kalau sudah Oke. nonaktif, maka tidak wajib untuk lapor setiap tahun. Oh, iya. Ya, tapi nanti kalau ada usaha atau Ada bekerja lagi, pemasukan gitu. bisa diaktifkan kembali. Oh, jadi habis nonaktifkan lu kalau Iya. mau diaktif lagi juga masih bisa? Bisa dong. Oke. Itu via apa Mas nanti Mas untuk Iya, penonaktifkannya? nanti bisa datang ke KPP, ada formulir yang diisi, atau bisa juga melalui layanan WA setiap KPP. Oh, gitu Mudah ya berarti ya. mudah, Sekarang mudah, semuanya kan mudah. zamannya sudah online semua Betul kan. sekali. Betul, Jadi betul. semua layanan kita pun sudah bisa diakses secara online. Wah, simplicity kayaknya mudah pokoknya ya. Simple. Simpel banget. Nah, kalau ngomongin tadi balik ke SPT ya tadi ya Mas ya. SPT tahunan tadi kita ya. SPT tahunan orang pribadi. Nah, itu sebenarnya isinya apa aja sih Mas gitu. Terus apa nomor-nomornya kan banyak tuh. Nah, cara Nah. isinya juga gimana tuh? Oh. Saya nih Oke, bagian oke. yang SPT yang mana nih ya? Gitu. Ya, Mas Toy dan Mbak Astrid ya. Mm-mm. Ini penyiarnya kalau sudah renyah kayak gini, ini harus ngikuti nih. Iya, mirip ini Mas, mirip peyek kan Iya. krenyes. Aduh. Jadi kalau orang pribadi itu apa sih gitu kan? Nah. Nah, kalau orang pribadi itu sebenarnya kalau definisinya ya kan definisi pajak aja ya. Gitu. Nanti ada definisi yang paling mudah didengar gitu kan. Betul. Nah, Boleh. Kalau wajib Silakan. pajak orang pribadi itu pertama itu adalah pegawai atau karyawan. Jadi Oke. istilahnya itu kita kerja sebagai karyawan gitu. Oke. Nah, wong bahasa Jawa ya kerja sama orang gitu lah. Nah, atau sama perusahaan gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah orang pribadi yang menjalankan pekerjaan usaha. Nah, pekerjaan usaha itu ya misalkan buka toko kelontong, grosir makanan minuman, kemudian grosir Warung bahan kaki lima bangunan. itu juga bisa Mas. berarti? Warung kaki lima gitu ya, iya. distributor bahan bangunan semen misalkan, Nah. atau toko bangunan. Oke. Kemudian pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas Apa itu tuh? ya Terjun bisa bebas berarti. Mas? pekerjaan yang dimana kita itu mengatur sendiri, kita yang berusaha sendiri, kita yang ini atas profesi kita misalkan. Oh. Contoh apa? Contoh seorang engineer, Oh iya. arsitek ya, Arsitek, kemudian betul. seorang notaris. Fotografer freelancer Nah, gitu itu ya Mas bisa. ya. Kemudian ya tadi pekerja seni. Ada lagi apa? Seorang MC. dokter, MC. Penyiar. Penyiar. Oh, ini freelance ya kita ya. Kalau menerima job di luar nih ya, MC di luar nih. Oh iya. Kayak MC-nya pas pernikahan putranya Pak Jokowi kemarin. Nah. MC kondang itu. Yoi. Nah, itu yang termasuk dalam pekerjaan bebas. Yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan tertentu atau OPPT. Oke. Nah, semua wajib pajak orang pribadi itu apabila punya NPWP dan masih aktif, tadi dijelaskan Mas Eko ya, Iya. aktif, maka wajib melaporkan SPT tahunan. Oh, Jadi oke. tadi sampaikan juga Mas Eko kalau memang udah nggak kerja lagi nih, kita NE kan saja, non efektifkan saja. Di mana kita bisa ngambil formulir itu non efektifkan itu tadi dan ya. formulir apapun terkait dengan perpajakan, silahkan kunjungi situs pajak.go.id. Nah, nanti di sana ada namanya formulir. Nah, kita unduh sesuai dengan kebutuhan. Ada formulir oke. NE, ada formulir pendaftaran NPWP, formulir
formulir penghapusan NPWP, Mm-mm. formulir pengurangan sanksi tadi Mm-mm. misalnya Iya, ada iya, di iya, sana, iya. tinggal kita download, kemudian kita isi dan kita lengkapi persyaratannya untuk dikirimkan ke KPP. Itu kalau jenis formulir-formulirnya ya. Nah, bagaimana pelaporannya? Oke. Nah, kalau untuk orang pribadi itu namanya formulirnya adalah SPT 1770. 1770 ya. Nah, Itu misalnya untuk pribadi 1770, 1770 ya, berarti ya. kalau badan S1771. Oke. Baik. Kalau untuk orang pribadi itu ada 3 jenis formulir. Oke. Nah, yang orang pribadi yang 1770 tadi ada 3 jenis nih. Oh. Nah, yang SS Mm-mm. atau kita ngomongnya sangat sederhana gitu, tapi bukan itu sebenarnya. Oke. Yang kemudian yang 1770S Uh-huh. dan yang terakhir adalah 1770 yang biasa. Oh. Nah, yang SS oke. itu adalah untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah 60 juta. Oke. Oke. Mayoritas nih, mayoritas ya. Kalau memang di Jogja ya, Mm-mm. tidak ada penghasilan lainnya selain dari pemberi kerja, kemungkinan dia akan melaporkan dengan SS ini karena dia penghasilannya dalam setahun kurang dari 60 juta. Oke. Atau mudahnya bagi 12 ya, berarti 5 juta sebulan. Oh, ya ya ya. Nah, kemudian yang ini kalau isian lembaran itu cuma 1 lembar. Dia cuma berapa sih gajinya, Oke. berapa pengurangnya yang dipotong untuk perusahaan, kemudian berapa tanggungannya. Oh. Nah, PTKP-nya itu. Ya, kalau di bawah PTKP tentu nggak akan kena pajak. pajak. Yang terakhir itu adalah berapa sih secara akumulatif total hartanya. Mm-mm. Jadi kalau yang lainnya itu kan kita harus ngerinci nih. Ya. Misalkan ada motor, mobil, rumah, tanah. Kalau di 1770 SS itu hanya secara akumulatif. Oh. Misalkan saya punya sepeda motor 2 nih, 20 juta, punya sepeda 1, 5 juta. Nah, 55 juta. Oke, 25 juta dimasukkan di formulir SPT itu. Secara akumulatif saja. Oh, Demikian iya. juga dengan hutangnya. Nah, beda dengan 1770S ini adalah Hurufnya berkurang nih. berkurang satu tapi kewajibannya bertambah. Oh, gitu. Karena Begitu. dia di sana untuk yang penghasilannya di atas 60 juta dalam 1 tahun. 1 tahun ya. Nanti kalau dalam Oke. bentuk hard copy dia 3 lembar tuh. Nah, di sana mulailah dirinci tuh. Hartanya itu berupa apa? Detail ya. Utangnya itu berupa apa? Oke. Detail. Anggota keluarganya juga dimasukkan di sana. Kenapa harus anggota keluarga masuk ya? Kembali kita sampaikan keluarga itu adalah satu kesatuan. Oke. Jadi contohnya nih misalkan saya punya anak nih seorang artis, Iya. bagaimana nanti PPh-nya atau penghitung pajaknya nanti digabung dengan penghasilan orang tua. Itu karena gitu. satu kesatuan sampai dia dewasa dan punya NPWP sendiri. Oh. Nah, yang terakhir itu yang paling kompleks itu kalau hard copy itu dia 6 lembar atau 6 lampiran. Wow. Itu adalah untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi seorang notaris, seorang pengacara pasti pakai formulir 1770. Seorang oke. usahawan, seorang yang punya toko atau seorang direktur CV atau yang dia pekerjaannya lebih dari 1. Entrepreneur lah ya Mas ya. Entrepreneur Entrepreneur itu itu biasanya pakai 1770. 1770. Nanti di sana detail tuh penghasilan dari mana. Kalau dia punya pencatatan atau pembukuan, dimasukkanlah di situ, dilampirkan pembukuannya atau pencatatannya. Oke, oke, Lebih oke, detail. oke. Berarti detail ya itu. Iya, Nah, sesuai kompleksitas sesuaikan dengan sumber penghasilannya. Oke, oke, oke. Alright. Cuman kalau misalkan ada orang yang masih bingung nih, nah cara ngisinya gimana nih? Harus Ada lewat petunjuk-petunjuknya mana? nggak sih, Mas, Betul, sebenarnya, ada Mas? nggak sih, Ada, jadi kita memang sudah menyediakan tutorial untuk setiap pelaporan. Oke. Jadi Oke. silakan diakses di YouTube kami @dirjenpajakri. Oh, oke. Ya, Oke. di situ sudah ada semua tutorial dari pelaporan pribadi, badan yang 1770 S. Formula maupun SPT SS. 1770 belok kanan gitu ya Mas. Ya, Belok belok kiri Iya. ada. Ya. Ada Lurus aja pelangnya lurus. ya, ada pelangnya. Ya, nanti awas nabrak gitu. Pokoknya lengkap Ganja Muda ya. betul, Di situ untuk pengisian SPT ini jadi nggak perlu khawatir. Waduh, bingung, aku nggak ngerti nih harus ngisi apa. Udah jelas semua ada di apa tadi Mas websitenya Mas? Di YouTube. Oh, di Di YouTube ya? YouTube-nya. Apa tadi, Mas? Di @dirjenpajakri. Oh berarti Dirjen udah jelas banget ya Pajak berarti di situ ya RI. untuk ngisinya seperti apa Ganja Nah. Muda. Untuk orang pribadi di Dirjen Pajak RI. Nah, Betul. itu tadi Ganja Muda ya. Dan kalau cara ngisi SPT tahunan orang pribadi sendiri ini Ganja Muda ini bisa dilakukan di djponline.pajak.go.id ya Mas ya. Ya. Ah, itu dia Ganja Muda. Nah, pelaporannya secara online nanti gimana Mas? Oke, jadi memang untuk sekarang pelaporan SPT itu semuanya diarahkan melalui online. Oh, oke. Karena apa? Memang pertama menghindari antrian. Ya. Yang kedua iya. paperless, kita kan sudah go green Udah kan? betul, yes. betul, Kemudian betul. bisa lapor di mana saja
kapan Kapan saja saja. dan didampingi siapa saja. Oh iya, Nah, betul. Sama betul, istrinya betul. boleh, sama siapa boleh. Wah temennya iya boleh. lagi itu bener tuh. Oke, kemudian untuk e-filing ini untuk pelaporan ada 2 macam. Ada e-form itu untuk yang orang pribadi pengusaha tadi. Oke. Kemudian untuk yang orang pribadi sebagai karyawan nanti menggunakan e-filing. E-filing, Iya. oke. Dan caranya seperti apa? Nanti pertama masuk ke djponline.pajak.go.id. Oke. Dan nanti login menggunakan NPWP, password dan kode keamanan. Oh ya, ya. Kemudian ya. untuk yang NIK-nya sudah valid, nanti bisa login memakai NIK. Oh, udah langsung NIK ya Iya, berarti ya bisa. Mas ya. Tapi Karena- NPWP-nya berarti udah nggak berlaku lagi ya Mas ya? Sementara kan masih. Oh, Ya, gitu. jadi Heeh. sekarang fleksibel, bisa pakai NPWP lama, bisa Atau pakai juga NIK. Oh, Tapi nanti ya. tanggal 1 Januari 2024 pakai NIK semuanya. Betul. Oke. Kemudian nanti masuk ke menu lapor, kemudian masuk e-filing atau e-form tadi ya. Lalu nanti ada pertanyaan yang ini nanti menentukan formulir yang kita pakai. Oh. Yang pertama adalah ada pertanyaan apakah Anda punya usaha atau pekerjaan bebas? Ya. ya atau tidak? Ya, kalau Ah. iya berarti pakai yang 1770. Oke. Oke. Kalau Kalau tidak, tidak, yang S atau yang SS. SS, Kemudian alright. pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga nanti yang itu tadi. Apakah penghasilan Anda di bawah 60 juta? Nah, nanti kalau di bawah 60 pakai yang SS, Kalau kalau yang di di atas atas, pakai yang S. S. Oh, udah Oke. gampang banget ternyata ya Iya. Mas tinggal ya. diisi ya tuh ya Mas Dan formulirnya. diisi, kemudian setelah diisi nanti kita klik minta token untuk pengiriman. Oh, kayak listrik Mas minta token Mas. Beda, tapi ini nggak bayar. Iya. Jadi nanti klik minta token, Oke. nanti akan masuk ke email, kemudian kita copy, masukkan ke bagian tadi kode tadi, kemudian kita klik submit dan sudah selesai. Lah. Oke. Udah gitu. Semudah itu kan mudah. Iya. Oke. Mungkin oke, kalau oke. lancar ya mungkin 10 menit selesai lah. Nah, itu dia. Oh, jam-jam yang nggak rush hour jam berapa Mas? Jam-jam sahur. Ah, itu Atau dia ya. Habis taraweh. Nah, itu. coba tuh Kanca Muda ya dicatat jam-jam itu. Jadi jangan marah-marah sendiri Karena karena iya. rame itu kan. Ini udah tinggal tanggal Iya. 31 nggak Iya, bisa. Kenapa Anda baru? Kenapa baru pakai sekarang? karet? Iya. Itu dia, itu Kemarin dia. kemana saja? Nah, seperti pintu Anda ya, pintu kemana saja ya. Itu dia. Doraemon. Nah, ini juga ada pertanyaan juga kan Pertanyaan jam lagi muda nih. ya Iya. untuk via e-filing kan nanti diminta password dan segala macamnya itu kalau misalkan lupa Mas bisa nggak Oke. sih sebenarnya untuk remind baru atau Bisa, bikin bisa. baru gitu. Jadi gini, nanti kalau memang ini kan karena setahun sekali ya, Ha-ha. banyak yang lupa. Betul. Nanti kalau lupa bisa di bagian bawah ada namanya klik lupa kata sandi. Oke. Atau klik lupa password. Kemudian nanti masukkan NPWP, EVIN, kode keamanan dan klik nanti kita akan disuruh untuk mengganti password kita. Oh. Nah, tapi kendalanya adalah gini. Tadi kan perlu EVIN. Iya. Ada yang EVIN-nya juga lupa. Nah, itu dia Mas. Iya itu. Itu gimana? Nah, itu gampang. Nanti kita bisa meminta EVIN kita yang lupa tadi bisa melalui pertama pakai kering pajak di Oke. 1-500-200. Oke. Kemudian ada live chat di situs pajak.go.id Oke. atau bisa juga menghubungi layanan WA setiap KPP. Ah. Oke. Kita sudah bisa nanti Ah. ini bilang aja saya lupa EVIN, Mbak. Nanti akan Langsung dibantu di iya, situ ya? dibantu, dikasih namanya apa poro yang kita pertanyaan itu nanti dikasih EVIN-nya kalau lupa. Oke. aman. Gampang Sangat banget mudah. berarti ya. Sangat mudah mudah banget Kanca ya. Muda ya. Ini kalau misalkan Kanca Muda masih ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, ini Mm. bisa langsung Bisa hubunginya kemana? nih? Gimana? Ya. Ya, follow dulu dong. Oh, ya, betul. Nah, Follow-nya di mana, ini ya. Mas? Follow-nya kalau terdaftar di KPP Sleman ya @pajak Sleman. @pajak Sleman. Kalau kayak Mas Toi ya, yang di Bantul ya Betul. @pajak_Bantul. Nah, itu Oh, dia. ada. Kalau saya nih yang dari Wates. nih ya @pajak_Wates. Oke. Nah, dan juga @pajak_Wonosari. Kalau Yogyakarta @pajak_Yogyakarta. Nah, kalau khusus kita di Kanwil DJPDY itu @pajak_DIY. DIY. Nah, silahkan di follow. Nanti bisa biasanya di sana udah ada link tree ataupun nomor-nomor atau yang bisa dihubungi. Termasuk juga kalau DM ya, DM tuh untuk Instagram tuh ada adminnya. Nah, di sana bisa menghubungi. Tadi yang Mas Eko sampaikan Poro ya, Poro itu nanti adalah sebenarnya beberapa pertanyaan yang atau yang harus diisi ya, berbau Klarifikasi isi lah. yang diisi ya untuk membuktikan ya sebagai sarana pembuktian bahwa yang mengajukan itu memang Benar-benar yang benar-benar. wajib pajaknya ini Oke. ya. Nanti kalau memang diminta untuk kalau misalkan pada saat mau bikin EVIN nih ya, diminta juga untuk selfie, misalnya foto selfie atau mungkin nanti pada saat Poro meminta EVIN itu suruh screenshot atau foto NPWP-nya dan KTP-nya, ya itu silahkan dijalankan karena itu menjadi bagi kita kontrol agar memang EVIN itu diberikan kepada yang berhak Wow, NPWP. oke.
Jadi diikuti Valid saja. gitu ya lah ya, Mas ya. Kemudian kalau yang terkait masih bingung ya pelaporan SPT tahunan di pajak.go.id itu di bagian bawah itu banyak sekali video tutorial. Sampai video tutorial lupa Evin bagaimana lapor kalau seorang karyawan yang masih penghasilannya rata-rata gitu, atau mungkin bagaimana seorang pengacara bagaimana melapor pajaknya, itu video tutorialnya di Lengkap ya, Mas? pajak.go.id ada. Oke. Kemudian kalau memang mau yang dalam bentuk tulisan itu FAQ-nya ada juga di sana. Oh iya. Nah, FAQ perpajakan, FAQ kalau mungkin lebih detail lagi terkait dengan pembukuan, bagaimana sebuah biaya bisa diakui atau tidak dan lain sebagainya, itu di pajak.go.id ada. Oke. Di sana juga ada artikel, kemudian ada juga flash foto serta lainnya yang memberi informatif sebenarnya kepada wajib pajak kalau sering-sering mau buka pajak.go.id. Jadi sekarang kan apa-apa kan coba mandiri dulu ya. Karena memang kita coba mandiri dulu, nanti kalau udah mentok baru ke KPP gitu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan untuk kring pajak 1.500-200 itu bisa kita tanyakan kalau kita ada masalah terkait dengan perpajakan atau yang kita bingung atau mungkin interpretasi sebuah peraturan, kita bisa tanyakan di sana. Kemudian di medsos resmi @ditjen_pajak_ri baik di Twitter, di Instagram maupun di YouTube. Kemudian telepon dan email resmi di KPP. Nah, yang pertama kali tadi saya sampaikan medsos dulu ya, karena eranya sekarang seperti itu. Nah, itu. Oke, pokoknya lengkap semua di situ kan, mudah tutorialnya ada, jadi nggak perlu bingung lagi ngisi SPT. Yang nggak ada tutorial bikin dalgona ya, Mas ya? Aduh, Ada. jangan. Ada, Mas. Di Cookpad. Jangan dong. Beda di website dong. Beda kan bukan pajak.go.id ya kayaknya. Iya. Tinggal ketik aja, new tab aja. Nah, iya betul, new tab aja langsung gampang kan ya mudah. Wow. Betul. Sangat Berarti tidak itu terasa tadi kan ya mudah, sudah hampir 1 jam kita nih ya Betul, ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol. soal pajak. Bener kan 12 SKS kan? Iya. Apa ku bilang? 12 SKS Ya kan. ini ya. Hari ini belum bayar pajak, malu sama Iya, dunia. iya, Ya kan. Tapi ini terakhir Mas nih ya, dari Mas Eko dan juga Mas Amin nih sebagai Penutup perwakilan nih dari Jenderal Pajak. Nah, ini bagaimana nih harapan ke depannya, Mas? Ya, pertama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, tertib dan jelas. Kemudian yang kedua adalah segera memvalidasi NIK menjadi NPWP. Karena NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan agar terwujud satu data Indonesia. Kemudian segera lapor pajak karena untuk pribadi terakhir besok ini tanggal banget, Kanca 31 Muda. Maret Kanca Sehari Muda. Kemudian kami infokan juga bahwa kami membuka namanya pojok pajak Wah, Pojok pajak apa tuh di mana tuh, Mas? di mall. Oh. Ya, jadi kita membuka pojok pajak di 4 mall. Yang pertama di Jogja City Mall, Oke. kemudian di Pakuwon Mall, Pakuwon Mall. di Plaza Ambaruk Mall, dan di Plaza Malioboro. Di situ bisa lapor juga Mas atau gimana? Bisa tuh? lapor, bisa konsultasi, bisa juga melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Wah, the best sih. Jalan-jalan ya, Ya, Kanca jadi Muda tuh. Kan? Kita sebenarnya bukanya udah lama ya, dari tanggal 20 kemarin sampai besok 31 Maret 2023. Wah. Untuk siap. jamnya jam 12 sampai jam 3 sore. Oke. Siapa tahu nih ada Kanca Muda yang lagi di jalan mau ke sana juga nih. Nah, bisa sekalian mengajar jalan sekalian. belanja nih, belanja Betul. baju lebaran. Oke. Nah, benar sekali. Betul. Belanja baju lebarannya ingat, masa lapor pajaknya Pajaknya tidak tidak. ingat Anda. Itu dia. Oke deh Kanca Muda. Itu tadi dari Mas Eko ya. Dari Mas Amin ada tambahan, Mas Amin? Oh ya, beli salak di Pasar Pakem. Wah, cakep. Cakep. Beli beras di Pasar Sedayu. Cakep. 106,1 Jeronimo FM, radio yang love Jogja and you. Kalau pagi hari itu saatnya tanam pepaya. Oke, boleh. Tanamnya teratur di lahan desa. Boleh. Agar pikir tenang dan bahagia, laporkan SPT sebelum lewat batasnya. Mantap sekali. Jadi Kanca Muda. Kanca Muda semua ya, mari kita laksanakan Audiens kewajiban pajak kita ya dengan baik dan Nah. benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu semua kita lakukan bersama tentu untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Mari kita melaksanakan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu, karena dengan pajak yang kuat Indonesia maju. Terima kasih Mas Eko, Mas Amin. Terima kasih. Jadi pamit. Asito lagi pamit. Love Jogja and you. Bye bye. Bye bye. Bye. Dadah. Dadah.
The real sound of Jogja. Geronimo FM.